Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal ujian sekolah matematika peminatan tahun 2020. Kita akan kumpas tuntas sampai soal yang terakhir, mana pada video sebelumnya sudah dibahas beberapa soal, dan kali ini adalah video yang terakhir untuk menuntaskan ujian sekolah matematika peminatan tahun 2020. Oke, untuk soal berikutnya, mana terakhir adalah soal yang ini, maka kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Diberikan rumus fungsi f(x) sama dengan sin x kuadrat dibagi cos x. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah, turunan pertama. Berarti kita akan gunakan fungsi, karena ini pecahan berarti kita gunakan U per P ya. Jadi fx-nya kita asumsikan bentuknya adalah U per P. Ya, U per P berarti f aksennya adalah U aksen P kan gitu. Min V aksen U per P kuadrat ya. Per P kuadrat. Dalam X tentunya ini ya. Oke, dari soal itu maka kita asumsikan bahwa U-nya adalah sin X kuadrat. Berarti U aksennya adalah, karena ini bentuk perpangkatan ya, berarti letakkan pangkat di depan, turunkan yang dipangkatkan, lalu pangkatnya berkurang 1 berarti sin X pangkat 1 ya. Oke. Kemudian yang kedua, Vx-nya adalah cos X. Berarti V aksennya adalah min sin X kan ya. Min sin X. Nah sekarang lalu kita gunakan rumus ini untuk mendapatkan jawabannya. Jadi U aksennya berarti 2 cos X kali sin X. Jadi kan kalikan V. V-nya adalah cos X. Dikurangi V aksen. V aksennya min sin. Berarti kan jadi plus ya. Plus sin X. Kalikan U. U-nya adalah sin X kuadrat. Per P kuadrat. Berarti cos kuadrat. Dan cos kuadrat. Cos X kuadrat maksudnya. Oke, kita selesaikan. 2 cos X sin X kali cos X. Berarti 2 cos kuadrat X. Sin X ditambah sin pangkat 3 ya. Oke, penulisannya demikian saja. Sin pangkat 3X per cos kuadrat X. Oke, lihat opsinya nih. Oke, dipecah. Berarti di sini ada sin X ya. Oke, kita akan pecah aja nih. Berarti 2 cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X berarti kan 1 ya. Yang ini 2 sin X. Ditambah yang ini sin pangkat 3 dibagi cos pangkat 3. Berarti sin kuadrat X sin X. Ya, saya pecah ya. Per cos kuadrat X. Nah, yang ini kan sin per cos itu kan tangan ya. Berarti di situ tangan kuadrat. Jadi 2 sin X ditambah tangan kuadrat X kali sin X. Nah, sin X-nya keluarkan atau difaktorkan jadi sin X kali dalam kurung 2 ditambah tan kuadrat X. Gitu ya? Jadi sin X kali 2 tambah tan kuadrat X. Berarti yang A ya. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi gunakan U per P. Oke, kita lanjutkan. Grafik fungsi Y sama dengan 2 plus 2 sin 2X plus Pi akan monoton naik. Oke, akan monoton naik. Nah, monoton naik itu artinya berarti Y aksennya harus lebih dari 0. Nah, sekarang untuk soalnya kalian boleh turunkan langsung atau boleh diubah dulu. Karena di situ
rumusnya adalah 2 sin 2x plus pi. Nah, ini boleh diubah dulu bahwa sin 2x plus pi itu sama dengan min sin ya. Jadi min 2 sin 2x. Nah, baru turunkan. Y aksen turunkan dari 2 itu 0. Turunan dari 2x itu 2 ya. Turunan dari cos sin itu adalah cos 2x. Berarti Y aksennya adalah min 4 cos 2x. Oke. Nah, min 4 cos 2x dia harus positif. Y aksen harus positif. Itu artinya berarti min 4 cos 2x harus positif. Bagi dengan min 4 semua, jadi cos 2x berarti tanda berubah. Nah, cos 2x kurang dari 0 itu, kalau kalian gunakan grafik, cos 2x itu berarti ada 2 kurva yang simetris, yang sama ya. Nah, ini misalkan cos x, satu maksudnya satu gelombang, kemudian muter lagi. Nah, ini cos 2x. Ini 2x, 2pi maksudnya. Kemudian ini adalah pi. Ini adalah 0. Karena di sini sampai 2pi. Kurang dari berarti yang bawah. Nah, yang ini yang dipilih. Berarti ini pi dibagi 4 ya. Berarti ini pi per 4. Ini berarti 3 per 4. 5 per 4. Ini 5 per 4. Ini berarti 6, 7 per 4. Nah, jadi yang daerahnya berarti ini sama ini. Jadi pi per 4 kurang dari x kurang dari 3 per 4 pi. Atau yang kedua ini. 5 per 4 pi kurang dari x kurang dari 7 per 4 pi. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah pi per 4 sampai 3 per 4 atau 5 pi per 4 sampai 7 per 4. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Dalam eksperimen binomial bahwa peluang sukses sebesar P dan peluang gagal sebesar Q, sebuah eksperimen melantunkan 2 dadu serentak N kali jika X adalah kejadian munculnya 2 dadu yang berjumlah lebih dari 9. Oke. X jumlah mata dadu kali ya maksudnya. Mata dadu lebih dari 9. Kalau lebih dari 9 itu kan berarti ada yang jumlahnya 10, 11, 12 ya. Yang jumlahnya 12 kan hanya 6,6 atau 6 dan 6. Yang jumlahnya 12 ya. Yang jumlahnya 11 itu kan 56, 65. Yang jumlahnya 10 itu 46, 55, 64 ya. Ada 3. Nah, berarti NX itu atau N ya X lah boleh. Itu ada 6. Sehingga peluang X itu kan berarti NX dibagi dengan NS. Nah, kalau dadu, 2 dadu ya. Kalau 2 dadu berarti NS-nya adalah 6 pangkat 2. 36. Nah, sehingga peluangnya itu berarti 6 per 36. Atau 1/6. Nah, ini yang dimaksud dengan P. Ini dimaksud dengan P. Jadi P-nya adalah 1/6. Maka Q-nya atau gagalnya adalah 5/6 yang tidak muncul. Ini yang gagalnya. Yang diminta adalah tentukan peluang sukses K kali. Sukses K kali. Yang ditanya adalah sukses K kali. Berarti X sama dengan N kombinasi K kan ya. Karena dia K kali. P pangkat K. Lalu Q pangkat N min K. Udah. Karena di situ N ya berarti N kombinasi K kan ya. Tinggal P-nya ganti dengan 1/6 pangkat K. Q-nya ganti dengan 5/6 pangkat N min K.
Oke, jadi jawabannya ini. N kombinasi K 1/6 pangkat K kali 5/6 pangkat N min K. Jadi jawabannya yang A. Bisa dimengerti? Gitu ya. Oke, berikutnya. Sebuah tes terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Sebagai suatu eksperimen, Anda memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Peluang dari eksperimen tersebut menjawab dengan benar 6 nomor adalah, oke, berarti ini binom Newton ya, karena dilakukan 10 kali atau pengulangan. Jadi B 10, 6 dengan peluang berarti 1/4 ya. Kenapa 1/4? Karena ada 4 pilihan. Jadi peluang benarnya, atau dalam hal ini P-nya lah, itu 1/4. Berarti Q-nya yang salahnya 3/4 ya. Nah, berarti ini adalah 10 kombinasi 6 kali 1/4 pangkat 6 kali 3/4 pangkat 4 kan sisanya ya. 10 kombinasi 6 1/4 pangkat 6 kali 3/4 pangkat 4. Nah, itu peluangnya. Jadi kecil pasti kan. 1/4 pangkat 6, 3/4 pangkat 4 kan kecil itu. Oke? Bisa dimengerti ya? Jadi mengerjakan soal jangan gambling. Karena peluangnya sangat kecil. Oke, kita lanjutkan. Diketahui nilai rata-rata hasil UN 2019 adalah 73,25 dengan varian 42,25. Serta nilai UN terdistribusi secara normal. Oke. Jika dipilih siswa lulusan SMA yang ikut UN, maka peluang siswa tersebut nilainya kurang dari 80. Oke. Jadi yang ditanya adalah peluang X kurang dari 80. Maka ini harus diganti dengan Z. Kurang dari sekian. Nah, Z itu rumusnya adalah X dikurangi mu per sigma toto. X-nya 80. Mu-nya 3,25. Sigmanya, ini varian. Varian itu sigma kuadrat. Ini 42,5 ya. 42,5 berarti sigmanya adalah akar. Akar dari 42,25 itu 6,5 ya. 6,5. Oke, jadi ini dibagi 6,5. 80 dikurangi 73,25 berarti 675 ya. Dibagi 6,5. Ini kalau dibagi kurang lebih lah. 1,04 ya. Itu nilai Z-nya. Berarti nilai sini adalah Z yang kurang dari 104. Nah, kalau digambar dengan kurva normal kan. Jadi daerahnya itu adalah ada di sebelah kiri. Ini 0 ya, ini 0. 1,04. Berarti yang ini daerahnya. Nah, berarti jawabannya adalah, lihat di tabel ini. Tabel 1,04 coba kira. 1,0 kemudian 0,4. Nah, ketemunya di mana nih? Sini ya. 0,8508. 8508. Jadi 0,8508 apa 04 nih? Oh, 08 ya, bukan 04. 08. Nah, jawabannya ini 8508. Ini kali ya, bukan 4 ya. Ini 8 kali ini. Ya sudahlah, salah ketik atau salah lihat tabel. Jadi jawabannya adalah 0,8508. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Harapan hidup penduduk Indonesia terdistribusi secara normal dengan rata-rata adalah 65 tahun. 65 tahun itu berarti mu ya. Mu-nya 65. Dengan simpangan baku
To-nya 8. Berdistribusi normal. Z harapannya hidup 80 tahun. Berarti X-nya ya. X-nya yang 80. Jadi Z-nya yang diminta adalah Z hitung ya. X bar min mu per to atau sigma. Jadi 80 dikurangi 65 dibagi simpangan bakunya 8. Berarti 15 per 8. 15 per 8 itu kan 2 kurang ya. Berarti 1,875. 1,875. Jadi nilai Z-nya adalah 1,875. Ini sudah masuk ke esai ya atau uraian. Diketahui vektor A 3, 4, 12, vektor B X, X min 7, 13 jika panjang proyeksi vektor B pada A adalah 13. Panjang proyeksi B pada A berarti B dot A. Kalau dihitung ya, panjang proyeksi B pada A itu berarti B dot A per panjang A. Itu nilainya 13. Maka tentukan nilai X yang memenuhi. Oke, tinggal dikalikan aja. 13 itu ada 2 kemungkinan ini. Jadi B dot A per panjang A itu nilainya 13. Atau B dot A per panjang A itu nilainya adalah min 13. Karena dia panjang. Oke, kita coba cari. Berarti B dot A adalah X min 7, 13. Dot A 3, 4, 12 dibagi dengan panjang A. Berarti akar dari 3 kuadrat, 4 kuadrat, 12 kuadrat. Itu sama dengan 13. Oke. Maka nilainya adalah 3X plus 4X min 28 plus 144 tambah 12 ya. Berarti 156. Gitu ya. Per ini apa? 9 tambah 16 kan 25. Berarti 5 kuadrat tambah 2 kuadrat itu 13 ya. Sama dengan 13. Oke. Nah, jadi yang pertama ini kali silang. Berarti 7X min 28 tambah 156 itu berarti 128. Sama dengan 169 kan ya. Berarti 7X adalah 169 dikurangi 128. Berarti 31 dong ya. 41 sorry. 41. Berarti nilai X-nya adalah 41 per 7. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah 3X plus 4X min 28 plus 156-nya dibagi 13 itu sama dengan min 13. Jadi 7X min atau plus ya 128 ini kali silang sini sama dengan min 169. Berarti 7X adalah jumlah aja berarti 7 ya. 1, 8 jadi 9. 9, 2 ya. 2 minus ya karena di sebelah kanan. Ya 97 berarti X adalah min 297 dibagi 9. Nah, sudah gitu aja. Oh nggak diminta sederhanakan kan ya. Maka nilai X yang memenuhi ada 2. 41 per 7 atau min 297 per 9. Per 9 per 7 juga sorry. Ya karena sama-sama 7X. Gitu ya. Jadi panjang itu berarti ada 2 kemungkinan nilainya. Nilai perkalian 2 vektor dibagi panjangnya itu bisa min bisa plus. Tergantung dari X-nya berarti kan. Oke. Kita lanjutkan.
Sebuah lingkaran menyinggung sumbu X dan sumbu Y di kuadran 2. Lingkaran menyinggung sumbu X dan sumbu Y di kuadran 2. Oke. Berarti menyinggung sumbu X. Sumbu Y menyinggung sumbu X. Kuadran 2. Oke. Berarti pusatnya sudah ketahuan. Ini kan R. Ini juga R kan. Ini R, ini R. Berarti pusatnya min R, R. Kenapa? Karena di kuadran 2. Sebuah lingkaran menyinggung sumbu X dan sumbu Y di kuadran 2 dengan pusatnya dilalui garis. Oh, pusatnya dilalui garis. Ini 3X plus 4Y min 5 ya. Sama dengan 0. Berarti pusatnya itu kan min R, R. Substitusikan aja. Maka didapat min 3R plus 4R min 5 sama dengan 0. Berarti R sama dengan 5 ya. R sama dengan 5. R sama dengan 5 berarti pusatnya min 5,5 ya. Min 5,55. Min 5,5. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik min 1,2. Oke, sekarang persamaan lingkarannya dulu adalah X min 5 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya. Jabarkan X kuadrat plus 10X plus 25 tambah Y kuadrat min 10Y plus 25 sama dengan 25. 25-nya habis ya, 1. Berarti persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 10Y tambah 25 sama dengan 0. Substitusikan aja. Min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 5. Min 10 berarti min 5. Tambah 10 berarti 15. 1 tambah 4 kan 5. 5 dikurangi 10 min 5. Min 5 dikurangi 20 min 25 0. Berarti pada lingkaran. Jadi min 1,2 pada lingkaran. Pada lingkaran. Berarti pakai rumus bagi adil aja. X kuadrat adalah X1 kali X. Y kuadrat adalah Y1 kali Y. Kemudian 10X itu 5X. Tambah 5X. Tapi yang satu kasih indeks 1. Min 10Y itu 5Y. Min 5Y yang satu kasih indeks 1. Ditambah 25 sama dengan 0. Nah, X1-nya yang mana? Yang ini. Min 1. Yang ini yang Y1. Jadi, min X tambah 2Y kurang 5 tambah 5 kurangi 10 kurangi 5Y tambah 25 sama dengan 0. Berarti min X kemudian min 3Y ini habis 5-nya plus 15. Atau boleh juga dituliskan X plus 3Y min 15 sama dengan 0. Atau sama dengan 0 juga. 15 juga boleh. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Mana garis singgungnya melalui sebuah titik pada lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Saya mengerti ya? Oke, berikutnya. Tentukan nilai limit X tak berhingga akar 3X plus 4 dikurangi akar 3X min 1 kali akar 3X min 6. Oke. Ini bisa aja kalian tuliskan begini. X menuju tak berhingga. Kalikan kan ya. Akar 3X plus 4 kali 3X plus 6. Dikurangi akar 3X min 1 kali 3X plus 6. Oke. Maka limitnya adalah X menuju tak berhingga.
Nah, ini bentuk tabringga. Berarti 3x kali 3x kan ya. Berarti 9x kuadrat. 12 tambah 18 berarti 30 ya. 6 kali 4, 24. Sedangkan yang kedua, 3 kali 3 sama 9x kuadrat. Ini 18 kurangi 3. Berarti plus 15 ya. X min 6. Nah, rumusnya kan B min Q. Ini B, ini Q, ini A. Ya, sama angkanya. Berarti rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 30. Q-nya adalah 15. A-nya adalah 9. Jadi 30 kurangi 15. 15 dibagi 2 kali 3 ya. 5-nya coret dengan 3. Berarti 5 per. Oke, jadi jawabannya adalah 5 per 2. Ngerti ya? Jadi nilai limitnya adalah 5 per 2. Oke, kita lanjutkan. Ketinggian ombak laut berdasarkan jarak dari tepi pantai dapat dirumuskan oleh fungsi fx sama dengan 5 sin x min 12x min 3. Tentukan ketinggian ombak maksimum yang terjadi. Oke. Nah, di sini maka kita harus ubah dulu bentuknya ya. Jadi bentuk rumusnya a sin x ditambah b cos x itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kemudian cos X min theta. Dimana tangan theta adalah dari sin per cos. A per B. Nah, ini konsepnya atau rumusnya yang bisa digunakan untuk kasus soal ini. Berarti kita nyatakan aja fx itu menjadi akar dari 5 kuadrat tambah min 12 kuadrat cos X min theta. Ini berarti 13 kan ya. Tangan berarti ini cos X min theta. Nah, tetanya berapa nih? Pertanyaannya adalah ketinggian maksimum. Nah, berarti kalau maksimum kan ini maksimum 1. Berarti F maksimum adalah 13 kali 1 sama dengan 13. Bisa ngerti ya? Baik, kita lanjutkan. Pada pelantunan 4 buah uang logam di mana setiap uang logam berkemungkinan muncul angka A atau muncul angka gambar G. Jika X adalah banyaknya muncul angka A, maka buatlah tabel distribusi peluang X-nya. X banyak muncul sisi angka. Oke. Jadi X itu banyak muncul sisi angka. Atau A ya. Nah, di sini adalah uangnya ada 4. Berarti X-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi muncul 0 angka, 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka. Oke. Itu nilai-nilai X-nya. Sekarang peluangnya. Kalau dia misalkan 0 angka itu berarti kan kalau ada 4 uang logam, jadi NS-nya itu 2 pangkat 4, berarti 16. Nah, sekarang berarti 0 itu hanya mungkin ketiganya gambar. Jadi itu berapa tuh ketiganya gambar? Berarti 1/16 ya. Sedangkan kalau misalkan untuk X sama dengan 1. Nah, 1 itu ada 1 angka. Berarti
4 ya. 4/16. Kemudian kalau X sama dengan 2, itu berarti nilainya ada berapa kalau X-nya 2? X-nya 2 itu berarti 4C2 ya. 4C2 dibagi dengan 16. 4C2 itu 6 ya. 6/16. Kemudian untuk X sama dengan 3. Sama ya. 4C3/16. Berarti ini 4/16. Kemudian untuk PX sama dengan 4. 4 kombinasi 4/16. Berarti 1/16. Nah, total semua harus 1. Nah, berarti tabelnya, kalau diminta tabel, ini nilai X-nya, berarti kan 0. Ini fx-nya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti F0 adalah tadi 1/16. Kemudian 4/16. 6/16. 4/16. Ini 1/16. Total harus 1. 1 ya. Oke, itu tabel distribusi peluang X-nya. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal ujian sekolah matematika peminatan tahun 2020. Saya sudah mengupas tuntas semua soal yang diujikan di matematika peminatan untuk ujian sekolah. Mudah-mudahan bisa membekali kalian mengikuti ujian sekolah tahun 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.